Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya akan Ibu absen dulu. Yang pertama, Alifia. saya hadir. Terus Tia Serwina. saya Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini sudah hadir semua. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Dan pada pagi hari ini kita akan membahas materi strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu apa itu dakwah? Coba angkat tangan kalau ada yang tahu. Coba Alifia, dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak umat muslim untuk beribadah kepada Allah. Ya. Tahu saya Bu. Ya, oke. Dakwah itu mengajak seseorang atau kaum untuk beriman. Kita akan bahas mengenai apa itu dakwah. Ya, dakwah adalah mengajak seseorang atau kaum untuk taat dan beriman kepada Allah. Coba diulang lagi, dakwah adalah Mengajak seseorang atau kaum untuk taat dan beriman kepada Allah SWT. ya, pintar. Terus selanjutnya yaitu tujuan dari strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama yaitu mengajak masyarakat Arab untuk meninggalkan zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Ada yang tahu belum? Belum. Nah, zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Jadi pada zaman jahiliyah masyarakat Arab itu masih menyembah berhala dan patung. Jadi kenapa Rasulullah mengadakan strategi dakwah? Karena ingin mengajak masyarakat Arab itu untuk meninggalkan menyembah berhala dan patung. Terus yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah ada dua. Yang pertama yaitu strategi sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah strategi terang-terangan. Pada saat strategi sembunyi-sembunyi, Rasulullah hanya pertama-tama itu mengajak dari sanak saudara, keluarga, dan teman-temannya. Ya, teman-teman Rasulullah yang pertama mengikuti Rasulullah dan mendukung dakwah Rasulullah yaitu ada satu Khadijah bin Walid, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Zain Harsah, yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kelima ada Ummu Aiman. Jadi sahabat-sahabat Nabi inilah yang mendukung dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Terus yang kedua, yang secara terang-terangan, tadi ada mengajak kaum Bani Hashim. Jadi setelah Rasulullah sukses dalam strateginya secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan secara terang-terangan dan mengajak dari kaum Hashim. Namun dakwah Rasulullah tidak diterima oleh semua kaum, dan ada juga kaum yang tidak menerima, yaitu kaum Quraisy. Coba tadi dijelaskan lagi, strategi dakwah ada berapa dan dijelaskan. Siapa yang berani? Coba anak-anak. Bu, saya Bu. Ya, coba Alifia. Strategi dakwah itu ada dua. Yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi. Ya. Secara sembunyi-sembunyi itu Rasulullah itu mengajak para sahabat-sahabatnya untuk menyembah Allah. Ya, betul. Terus yang kedua secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu nanti sudah diketahui banyak orang Bu. Ya, betul. Terus termasuknya itu Bani Hashim. Ya, kaum Bani Hashim yang kaum yang menerima dakwah Rasulullah. Nah, setelah berjalannya strategi dakwah yang Rasulullah lakukan, kemudian Rasulullah mengadakan pembangunan masjid untuk tempat ibadah dan untuk tempat musyawarah bersama
orang-orang yang mau mendukung dakwahnya. Terus yaitu cara mewujudkan dakwah. Yang pertama itu ada langkah-langkahnya, ada pembangunan masjid, terus kedua menciptakan persaudaraan, yang ketiga membangun pemerintahan sosial. Dari materi yang Ibu jelaskan, ada yang ditanyakan dari anak-anak? Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah jelas, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas, nanti dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai kalian maju satu-satu menjawab soalnya ya. Ini ya, sekarang Ibu kasih 5 menit untuk menjawab itu. Setelah itu nanti kalian presentasikan jawaban kalian ke depan ya. Ya, sudah selesai tadi mengerjakannya. Sudah, Bu. Ya, sekarang kamu jawab nomor berapa? Nomor 2. Ya, sekarang coba kamu jelaskan nomor 2. Madep ke sana, maju sini. Yang kedua itu strategi dakwah ada 2. Yang satu sembunyi-sembunyi, itu dilakukan kepada saudara dan kerabat keluarga. Terus yang kedua itu ada secara terang-terangan, itu dilakukan ke masyarakat yang di luar keluarga. Ya, terima kasih sudah menjawab mengenai strategi betul. Terus nomor 1 tadi pengertian dakwah belum jawab. Siapa yang mau maju? Ya, Arifia coba mau maju. Ayo, nanti kalau cepet jawab cepet pulang loh. Ayo, coba maju. Nomor 1. Nanti kalau salah gimana? Apa salah nanti dibetulin sama Bu Guru. Iya, berdiri. Hadap sana, hadap teman-teman. Coba jelaskan nomor 1. Nomor 1 itu pengertian dakwah. Ya. Pengertian dakwah itu mengajak seorang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Oke, Bu. Ya, kasih applause dulu buat kalian semua yang sudah maju. Ya, tadi hari ini yaitu pelajarannya strategi dakwah Rasulullah SAW sudah selesai. Ya, jadi kalian nanti bisa mengulas lagi materinya, kalian belajar lagi. Pertemuan minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini pelajarannya. Kita lanjut minggu depan lagi. Dan yang tadi Ibu jelaskan strategi dakwah, yang pertama ada pengertian dakwah, ada tujuan dakwah, dan ada strategi dakwah ada 2, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan yang keempat ada cara mewujudkan strategi dakwah. Mungkin dari anak-anak yang ada yang bertanyakan sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Pulang, Bu. Pulang, udah mau pulang. Pulang. Belajar sebentar kok mau pulang. Ya udah, kalau udah sekarang waktunya udah habis juga. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum